pendukung dan simpatisan Lee Tipikor dan AHCW, dimanapun saat ini Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya, Marpi, dalam acara Reportase News. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum, Investigation Corruption Watch, atau yang dikenal dengan Perkumpulan Lee Tipikor dan AHCW, menemukan beberapa ketidaksesuaian terhadap juknis penggunaan dana alokasi khusus atau DAK Fisik, pendidikan dan peraturan, serta perundang-undangan tentang bangunan gedung pada pelaksanaan 5 pekerjaan yang bersumber dari dana DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran 2023 yang bernilai miliaran rupiah di SMK Negeri 1 Sigumpar. Ketidaksesuaian tersebut antara lain: 1. Mutu beton ring balok dan tiang bangunan yang digunakan tidak sesuai terhadap mutu beton bangunan yang dipersyaratkan. 2. Volume dan spesifikasi cat diduga tidak sesuai terhadap analisa pada Peraturan Menteri PUPER atau Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang pengecatan tembok baru. 3. Spesifikasi atap yang tidak sesuai terhadap spesifikasi atap yang dipersyaratkan pada juknis DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran 2023. 4. Tidak menggunakan ring balok atas bangunan dan sebahagian bangunan tidak menggunakan saluran sanitasi atau drainase. 5. Sebahagian pintu bangunan tidak menggunakan jerjak besi. 6. Kegiatan ini tidak melibatkan masyarakat sekitar, sebagaimana yang dipersyaratkan pada juknis DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran 2023. Lee Tipikor dan AHCW mengatakan bahwa mereka menemukan sisa material agregat batu pecah yang diduga digunakan untuk pengecoran ring balok, tiang dan pondasi bangunan masih tertumpuk di halaman pekarangan sekolah ini. Ditemukan agregat itu berukuran 3/5 cm. Padahal, menurut analisa tentang beton, ukuran agregat batu pecah yang digunakan untuk pengecoran beton adalah agregat batu pecah dengan minimal size 2/3 cm. Karena itu, Lee Tipikor dan AHCW meragukan mutu beton ring balok, tiang beton, dan pondasi bangunan pada kelima bangunan gedung di SMK Negeri 1 Sigumpar ini. Karena itu, beton bangunan-bangunan tersebut butuh pengujian laboratorium kembali. Hal ini disampaikan oleh investigator senior Lee Tipikor dan AHCW, Jamal Malau, kepada wartawan. Ya, kami sudah melakukan investigasi penggunaan dana DAK Fisik Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 di SMK Negeri 1 Sigumpar Berdasarkan investigasi tersebut kami temukan adanya dugaan pengurangan lapisan cat atau volume cat dan penggunaan spesifikasi cat yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, Baru yang kedua, dugaan fiktif penggunaan jerjak pintu yang dari busi, Yang ketiga, pembuatan saluran air, Baru kami temukan di situ agregat batu pecah berukuran 3/5. Kami tanya masyarakat sekitar, katanya itu digunakan waktu untuk mengecor beton dan tiang balok daripada kegiatan di sekolah tersebut. Nah, 3/5 itu tidak bisa karena minimal size untuk beton itu 2/3, Makanya kami duga mutu beton untuk sekolah tersebut yang digunakan untuk pembuatan beton sekolah tersebut tidak sesuai dengan mutu yang direncanakan. Ini membahayakan bagi siswa kita dan guru yang mengajar suatu saat di sana. Itu apa itu, Pak? Itu reng balok? Ya, reng balok dan pengaman layar. Bukan, untuk reng balok dan tiang balok. Tiang balok, Pak? Iya, semuanya. Okay. Dan ada juga kami temukan beberapa tidak menggunakan ring balok keliling yang di atas. Oke. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Sigumpar ini tidak mengerjakan kegiatan ini swakelola. Tapi diduga dia memberikan pelaksanaan kegiatan di sekolah ini ke salah seorang rekanan di kota Medan. Karena itu, publik menduga oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Sigumpar ini kemungkinan ada menerima fee dari si oknum rekanan tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dengan fakta bahwa tukang pada kegiatan ini hanya melibatkan satu orang yang dari penduduk setempat bermarga Butar-Butar. Selebihnya, semua pekerjaan berasal dari daerah Mandala, kota Medan.
Hal itu dilakukan diduga hanya untuk mendapatkan KTP dan KK untuk keperluan administrasi dari warga bermarga Butar-Butar tersebut. Karena salah satu persyaratan pelaksanaan swakelola harus melibatkan penduduk setempat yang memiliki KTP dan kartu keluarga kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban. Litipikor dan AHICW menyebutkan hal-hal yang mereka temukan pada pelaksanaan kegiatan ini berpotensi merupakan perbuatan melawan hukum yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan adanya pembiaran yang dilakukan oleh PPK kegiatan DAK Fisik dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Agar dugaan-dugaan tersebut dapat menjadi terang benderang secara hukum dan indikasi kerugian keuangan negara tersebut dapat dikembalikan ke kas keuangan negara, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya, Perkumpulan Litipikor dan AHICW meminta BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengaudit penggunaan DAK Fisik Pendidikan di SMK Negeri 1 Sigumpar ini. Kegiatan ini adalah swakelola, di mana tidak ada profit, maka diduga masih ada sejumlah uang atau dana yang tersisa di rekening sekolah ini. Bila uang atau dana yang tersisa tersebut tidak segera dikembalikan ke kas keuangan negara sesuai Perpres tentang swakelola, maka potensi terjadinya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini akan terjadi. Selanjutnya mereka akan mendesak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengaudit pelaksanaan kelima pekerjaan ini. Nah, baru informasi yang kami dapat bahwasanya tukang atau pekerja yang mengerjakan kegiatan yang dananya dari DAK Fisik tersebut itu berasal dari Medan, dari Mandala katanya ya. Mandornya katanya marga Tarigan. Iya kan? Nah, ada yang dengar dulu bahwa kepala sekolah menanya ke mandor itu, "Kemana uang semua?" Kita bingung ini, kenapa kok ibu kepala sekolah itu mau nanya ke mandor, ya kan? Sementara ini kan swakelola, Pak, ya. Iya. Uang masuk ke rekening sekolah, ya kan? Kepala sekolah yang menggunakan uang itu. Karena Anggaran tahun 2023 itu Pak ya? iya, ya, tadi kan udah 23 tuh, Bang. Nah, jadi makanya kita duga pelaksanaan kegiatan itu tidak dilakukan secara swakelola. Jadi kami menduga ya, ini dugaan ya. Iya. Oknum kepala sekolah ini mengambil tukang dari Medan. Oh, dari mana Pak ya? Ya, padahal seharusnya kan harus masyarakat yang ada di sekitar situ ya. Tujuan pemerintah kan untuk supaya ekonomi berputar di situ ya kan. Iya. Nah, terus berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan masyarakat sekitar disebutkan hanya ada satu orang tukang di situ marga Butar-Butar yang dibuat kerja. Oh, ya. sekarang aja Pak ya? Ya, kita duga ini untuk kepentingan KTP dan KK aja. Dan ingat ya, KTP KK orang tua banyak di oknum kepala sekolah ya, Iya. perlengkapan anak-anak. Ini bisa saja nanti dibuat laporan bahwasannya mereka yang kerja di situ ya. Karena itu untuk mengungkap kedugaan-dugaan ini bisa terang benerang secara hukum, ya kan? Langkah kami berikutnya adalah meminta kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan audit investigasi mengenai penggunaan dana DAK swakelola di sekolah ini. Oke, Ya. Redaksi Litipikor dan AHICW Channel TV sudah mengirim surat wawancara untuk konfirmasi berita ini kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sigumpar. Namun hingga berita ini kami tayangkan, kami tidak mendapatkan tanggapan atau konfirmasi dari kepala sekolah tersebut. Pantauan Litipikor dan AHICW-channel.com NTV, Kamis, 9 Mei 2024. Terlihat permukaan cat pada kelima bangunan gedung yang dibangun dengan menggunakan DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran 2023 di sekolah ini berbayang dan tipis, bahkan sudah ada yang luntur. Diduga cat yang digunakan hanya satu lapis. Ketika telapak tangan digosok ke permukaan cat sudah luntur dan ikut menempel di telapak tangan. Padahal umur cat bangunan ini baru berjalan sekitar 5-6 bulan. Hal ini kemungkinan disebabkan spesifikasi cat yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, yakni cat yang dipersyaratkan setara Vinilex. Selain itu, bangunan gedung menggunakan atap spandek. Padahal pada juknis penggunaan DAK Fisik Pendidikan dipersyaratkan bahwa spesifikasi atap yang digunakan adalah atap genteng metal. Tentu, harga atap spandek dengan atap genteng metal sangatlah jauh berbeda.
Terlihat tumpukan material agregat batu pecah yang diduga merupakan sisa material agregat batu pecah yang digunakan untuk pengocoran tiang dan balok bangunan. Terlihat agregat batu pecah yang sisa tersebut didominasi batu pecah berukuran 3/5 cm. Bangunan gedung banyak yang tidak menggunakan saluran drainase. Terlihat lantai dari ruangan dan seasar ruang laboratorium bahasa sudah retak. Hal ini belumlah layak terjadi, karena umur bangunan ini baru berjalan sekitar 4 hingga 5 bulan. Retaknya lantai ini kemungkinan disebabkan oleh kurang padatnya urugan tanah pada dasar lantai dan kurangnya volume campuran material semen yang digunakan. Publik berharap agar pihak-pihak berkompeten dapat segera mengungkap dugaan-dugaan ketidaksesuaian pada penggunaan DAK Fisik Pendidikan di SMK Negeri 1 Sigumpar ini. Dari Sigumpar, Kabupaten Toba, tim reporter pencari fakta, Li Tipikor, dan AHI CW Channel TV melaporkan untuk Anda.